Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mohon izin kepada Bapak, kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami mengenai jaringan dasar tubuh. Sebelumnya, kelompok kami adalah gabungan dari kelas B dan kelas C, di mana saya sendiri berasal dari kelas C. Jaringan adalah sekumpulan sel dengan susunan yang serupa. Sebagai contoh, jaringan tubuh manusia membentuk lengan otot, kaki, tangan, dan organ bagian dalam lainnya. Jika diperbesar menggunakan mikroskop, jaringan itu tersusun dari kelompok sel-sel yang dibedakan berdasarkan struktur dan fungsinya masing-masing. Jaringan dibedakan menjadi 4, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel ini tersebar luas di seluruh tubuh. Jaringan epitel merupakan lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi rongga tubuh internal. Bagian-bagian jaringan epitel terdiri dari mesotelium, eksotelium, dan endotelium. Jaringan epitel terbagi menjadi epitel penutup atau pelapis dan juga epitel kelenjar. Macam-macam jaringan epitel berdasarkan bentuk dan lapisannya. Dapat kita lihat pada PPT kami. Di sini ada epitel berlapis. Pada gambar ini sudah menunjukkan adanya epitelium, kapilaris, nukleus, dan basement membran. Ciri-cirinya sudah pasti berbentuk pipih. Dari namanya saja kita sudah tahu. Terdiri dari satu lapis, inti di pusat sel berbentuk bujur. Terletak pada red testis, kapsula Bowman, jerat Henle ginjal. Salah satu fungsinya yaitu sebagai ekskresi. Lanjut, di sini ada epitel kubus selapis. Dari namanya saja, ciri-cirinya sudah kita ketahui bahwa ini pasti berbentuk kubus. Nukleusnya bulat di pusat dan dia memiliki sitoplasma. Terletak di glandula tiroidea. Salah satu fungsinya sebagai proteksi. Kita lanjut kepada epitel silindris selapis. Ciri-cirinya selnya berbentuk silindris, nukleus berbentuk bujur telur dan terletak di dasar sel. Terdiri dari satu lapis dan terletak pada usus halus. Salah satu fungsinya yaitu absorpsi zat tertentu. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Epitel yang keempat itu epitel pipi berlapis, di mana strukturnya ini hampir sama dengan epitel-epitel yang sebelumnya, di mana memiliki membran dasar, kapilaris, dan inti sel, di mana inti selnya ini bulat di pusat. Terdapat di esofagus dan berfungsi untuk menghasilkan mukus atau lendir. Epitel kubus berlapis, dengan ciri-ciri sel yang berbentuk kubus yang berlapis-lapis, terdapat di ovarium dan hampir ditemukan di seluruh bagian tubuh. Adapun fungsinya itu pelindung dari gesekan. Epitel silindris berlapis dengan ciri-ciri berbentuk kubis atau kolom, terdapat di fornix conjunctiva dan palpebrae, berfungsi untuk gerakan zat melewati permukaan. Epitel silindris berlapis semu. Di epitel silindris berlapis semu ada yang terdapat silia dan ada yang tidak terdapat silia. Dengan ciri-ciri tersusun dari inti sel yang tidak sejajar, sehingga seolah-olah epitel tersebut terdiri dari banyak lapisan. Terdapat pada saluran pernapasan, berfungsi untuk melancarkan proses sekresi epitel transisional. Dengan bentuk yang tidak menentu, dan terdapat lapisan sel yang berbentuk payung. Terdapat di ureter, berfungsi untuk perenggangan atau pembesaran pada saat organ menampung urin. Untuk informasi lebih detailnya mungkin akan bisa dilihat lewat gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jaringan otot, yakni jaringan yang dapat melangsungkan sebuah kerja mekanik dengan cara kontraksi dan juga relaksi serabutnya. Macam-macam jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos tempatnya di dinding jeroan, bentuk serabutnya memanjang berbentuk koma dan ujungnya lancip. Salah satu fungsinya sebagai penggerak borus makanan pada saluran pencernaan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Otot lurik, tempatnya melekat pada rangka, bentuk serabut memanjang silindris ujung tumpul. Fungsinya untuk mengontrol gerakan. Dilanjutkan oleh teman saya. Otot jantung bertempat di dinding jantung, bentuk serabut memanjang, silindris bercabang dan menyatu, berfungsi sebagai membantu jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh, membantu kontraksi sel lainnya, meremas darah agar darah keluar dari jantung. Di sini kita akan melihat gambar dari otot jantung yang terdiri atas muscular fiber dan junction between two curves, dan dilanjutkan oleh teman saya.
Jaringan ikat itu berfungsi mengikat serta menyokong bagian-bagian jaringan yang lain. Komponen umum jaringan ikat dibagi menjadi dua, yaitu matriks dan sel-sel jaringan ikat. Bagian-bagian dari matriks dan sel-sel jaringan ikat bisa kita lihat di layar. Secara umum, jaringan ikat itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Bagian-bagian dari ketiga jaringan ikat ini bisa kita lihat di layar juga. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Jian Fatia. Oke, akan saya lanjutkan jaringan ikat padat. Bisa terlihat dari gambar, memiliki kolagen fiber, outer fiber, dan sel. Ciri dan letaknya bisa kita lihat. Fungsinya yaitu menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain. Jaringan ikat longgar, memiliki nukleus, kolagen fiber. Ciri dan letaknya bisa kita lihat. Fungsinya yaitu membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Terus, jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras memiliki central canal, matrix, dan sel. Memiliki fungsi jaringan penyokong utama yang tersusun dari sel tulang. Oke, akan saya lanjutkan dengan teman saya, Tasya. Jaringan tulang rawan, di mana jaringan tulang rawan memiliki sel dan matriks, di mana fungsi tersebut ialah memberikan kekuatan, menyokong rangka embrionik, membantu pergerakan. Jaringan lemak, di mana jaringan lemak memiliki fat droplets dan nukleus, di mana fungsi tersebut ialah menyimpan lemak yang merupakan cadangan makanan dan penghangat tubuh. Jaringan darah memiliki white blood cell, plasma, dan red blood cell, di mana jaringan darah memiliki fungsi membawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari saraf yang mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas. Secara anatomis, Perbedaan dapat dilihat pada tabel. Lanjut ke penjalaran impuls pada jaringan saraf. Dari reseptor ke kondrit, kemudian masuk ke dalam sel, selanjutnya diteruskan ke akson dan akan melewati sinopsis pada bagian ujung akson dan diteruskan ke sistem saraf pusat. Saya kembalikan ke Elia. Pak, sekian dari presentasi kami mengenai jaringan dasar tubuh. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui PPT kami. Di sini kami sudah mencantumkan semuanya secara mendetail. Mohon maaf Pak, jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.